Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid. Kali ini kita akan masuk ke materi alat uji sediaan tablet atau tablet part 4 gitu ya. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar terkait alat atau mesin cetak tablet, kemudian metode pembuatan tablet, mesin cetak tablet. Sekarang setelah tabletnya jadi, setelah dibuat dengan metode baik itu granulasi basah, granulasi kering atau cetak langsung, kemudian tablet itu sudah kita kempa, granul itu sudah kita kempa menjadi suatu tablet. Nah, setelah dia menjadi suatu tablet, kita akan melakukan uji. Nah, bagaimana cara pengujiannya? Apa saja alat yang digunakan? Itu akan kita simak di sini. Sebelumnya, kenapa perlu dilakukan pengujian untuk sediaan tablet? Ini karena apa? Setelah tablet dibuat, kita itu mau menghasilkan tablet yang bagaimana? Seharusnya tablet itu memenuhi sifat mutu fisik tablet yang bagus dengan persyaratan keseragaman bobot, waktu alir, kemudian waktu hancurnya bagus, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja masuk ke alat uji sediaan tablet. Pertama yang kita uji itu adalah granulnya atau kita evaluasi sediaan granul ini atau massa yang akan dicetak gitu ya. Sediaan granul atau massa cetak. Kenapa sediaan granul atau massa cetak? Kalau sediaan granul itu lebih dia dengan metode pembuatan granul dengan metode granulasi basah ataupun granulasi kering. Kalau untuk massa cetak itu bisa dengan massa yang akan dicetak. Contohnya pada cetak langsung gitu kan, karena memang antara granulasi basah, kering dan cetak langsung itu berbeda. Kemudian granul yang telah dibuat itu harus diuji. Nah, untuk apa? Untuk melihat apakah granul itu sesuai atau memenuhi persyaratan uji atau tidak sebelum granul ini dicetak menjadi tablet gitu ya. Harapannya kalau granulnya memenuhi mutu fisik sediaan tablet, mutu fisik sediaan granul yang akan dibuat dari tablet, tablet yang dihasilkan juga akan memenuhi persyaratan mutu fisik yang baik. Yang pertama adalah untuk granul, kita kenal sebagai uji waktu alir. Nah, uji waktu alir itu di mana metode waktu alir, metode pengujian granul itu sudah Anda cari ya kemarin, ada metode corong, pilpel dan lain sebagainya gitu ya. Dimana gaya elektrostatik kita kenal sebagai gaya elektrostatik dan gaya kohesi atau tarikan itu dia akan mempengaruhi sifat mengalir dari suatu zat padat atau suatu granul tersebut gitu. Nah, granul ini kalau dibuat dengan metode granulasi basah itu gaya gesekannya biasanya itu lebih menonjol dari gaya kohesinya. Nah, untuk uji waktu alir itu persyaratan yang ditetapkan adalah 10 gram massa tidak boleh lebih dari 1 detik gitu ya. Nah, di sini kalau beda lagi kalau kita menggunakan massanya 100 gram. 100 gram berarti tidak boleh lebih dari 10 detik ya. Kemudian nilai persyaratannya kalau dia lebih dari 10 detik itu dia gambaran suatu granulnya dia mengalir bebas. Tapi kalau dia kurang dari 1,6 detik itu sangat kohesif gitu ya. Tarik menariknya bagus. Kalau dia 4 sampai 10 detik itu dia dikatakan memiliki fluiditas yang baik atau sifat A, mudah mengalir gitu kan. Jadi di sini bisa menggunakan 10 gram untuk massa 1 detik, bisa 100 gram untuk waktunya tadi nanti 10 detik gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Jadi granul Anda masukkan ke dalam corong, kemudian corongnya Anda buka, bersamaan itu granulnya akan mengalir ke bawah dan Anda hitung dengan stopwatch. Berapa sih habisnya 100 gram granul mengalir ke bawah itu? Kalau dia misalnya lebih dari 10 detik atau dia kurang dari 1 detik dan lain sebagainya, kita bisa lihat di gambaran alirnya pada tabel tersebut. Nah, untuk
mekanisme uji waktu alir Anda bisa lihat di sini ya. Kalau di sini kita gunakan 100 gram granul gitu ya, dengan waktu alirnya berarti nanti sebaiknya tidak lebih dari 10 detik. Kemudian dimasukkan ke dalam corong. Kemudian kita gunakan juga stopwatch. Kita catat nanti saat si granul nanti kerannya dari corong itu dibuka, waktunya kita hidupkan stopwatchnya itu kita hitung dia masuk ke kecepatannya mana gitu ya. Jadi kalau 10 detik untuk 100 gram granul, jadi kecepatan yang baik itu memang tidak lebih besar dari 10 gram per detik. Yang kedua masih di granul, itu kita kenal sebagai persen kompresibilitas. Jadi granul yang keras kemudian granul yang padat itu memang memerlukan komprehensinya lebih besar, komprehensivitas untuk meningkatkan atau menghasilkan kohesi yang lebih bagus, dimana beban kompresi yang tinggi, kompresi itu di press gitu ya, itu mempunyai potensi untuk meningkatkan disintegrasi tablet dan waktu larut obat. Jadi saat nanti obat masuk ke dalam tubuh, dia akan mengalami proses disintegrasi itu kan, dan juga deagregasi ya. Di sini dipengaruhi oleh persen kompresibilitas. Jadi kelarutan obat di dalam tubuh itu dipengaruhi oleh persen kompresibilitas. Nah, kerapatan ada juga pengaruhnya terhadap kerapatan buuk, di mana ukuran yang digunakan untuk menyatakan segumpalan partikel atau granul. Jadi dari kerapatan buuk ini kita bisa menghitung persen kompresibilitas. Nah, alat yang digunakan untuk menghitung persen kompresibilitas kita sebut Joule tester. Kalau alat digunakan untuk sifat alir granul tadi corong itu kan, kalau persen kompresibilitas Joule tester. Nah, persen kompresibilitas rumusnya ada di sini, di mana volume awal granul kita kurangi volume granul setelah diketukan dengan Joule tester. Jadi alatnya itu ada nanti fotonya di bawah gitu ya. Kita masukkan granul, kemudian kita ketuk-ketukan gitu ya, kemudian nanti dia dikali 100%. Nah, secara teori makin meningkat kemampuan untuk dikempa suatu serbuk atau granul, itu makin kurang daya mengalirnya. Kalau makin berkurang kemampuan untuk dikempa, malah makin besar daya mengalirnya. Jadi berkebalikan. Granul yang kecil itu dapat membentuk massa yang lebih kompak daripada granul besar, karena saat diketukan itu dia akan bisa kompak gitu ya, daripada granul dengan ukuran yang lebih besar. Syarat kompresibilitas granul itu ya, kalau kita sudah menghitung persen kompresibilitas, kita dapat berapa sih persen kompresibilitasnya di perhitungan rumus di atas, itu kita bisa melihat di tabel ini tipe aliran dari granulnya bagaimana, apakah dia baik, cukup, atau buruk, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara menentukan persen kompresibilitas? Jadi granul kita masukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Nanti ada gelas ukur yang memang di situ ada skalanya 100 ml saja kita masukkan. Kemudian gelas ukur ini kita pasang pada alat, di mana volume awal dicatat saat granul itu dimasukkan ke gelas ukur, berapa skala awalnya itu dicatat, katakanlah 100 ml. Nah, setelah itu diketukan atau alatnya dihidupkan, dia akan mengetuk-ngetuk gitu ya, sampai tidak ada terjadi pengurangan volume lagi. Kalau tidak ada pengurangan volume, itu berarti dia sudah mampat gitu kan. Nah, dicatat volume akhir, kemudian dihitung persen kompresibilitasnya seperti rumus sebelumnya. Yang ketiga adalah uji kadar lembab. Ini kalau uji tersebut, uji kadar lembab ini biasanya kita lakukan untuk metode pembuatan tablet dengan granulasi basah. Jadi untuk menentukan kandungan air di dalam bahan padat, kita dapat menggunakan metode cara timbang kering gitu ya, dengan menggunakan oven. Nah, jadi kita bisa mengeringkan yang paling gampang gitu ya, cara paling sederhana, granul itu kita timbang dulu sebelum dan sudah kita keringkan di oven itu ya. Nah, persyaratan kadar air itu kurang dari 2-4%. Nah, alat ini yang kita gunakan, kita bisa menggunakan oven untuk alat sederhananya. Kemudian kita juga bisa menggunakan alat yang bernama moisture analyzer.
Nah, rumus untuk perhitungan uji kadar lembab itu ini ya, bobot granul awal sebelum dikeringkan. Kalau kita menggunakan metode oven, dikurangi bobot setelah pengeringan dibagi bobot setelah pengeringan dikali 100%. Nanti kadarnya berapa? Ya, akan kita lihat apakah di situ memenuhi kadar lembab atau tidak. Karena kalau banyakkan air di situ, tablet yang dihasilkan tidak akan bagus. Kemudian ini ya, kita bisa gunakan oven tadi atau moisture analyzer. Keuntungan moisture analyzer dibanding oven itu dia lebih cepat. Kalau kita gunakan oven, kita hidupkan dulu alatnya, kita cek dulu atur suhunya, di mana suhunya tidak boleh lebih dari 60 derajat Celcius. Kemudian kalau moisture analyzer, waktu pengukurannya 10 menit itu sudah jadi dan kita tidak usah menghitung kadar lembab karena di situ sudah ada secara digital kadar lembabnya sudah dapat terbaca. Kemudian cara penggunaan alatnya juga untuk moisture analyzer lebih mudah. Kemudian di sini juga karena penggunaan alatnya mudah, prosedurnya juga lebih mudah, dia bisa mengurangi kesalahan pada saat penimbangan granul. Karena pada alat ini ada dibaca berat sampelnya gitu ya. Kalau pada saat menggunakan oven ya, kalau kita salah nimbang ya sudah salah saja. Tapi pada moisture analyzer itu ada alat ini bisa terbaca berapa sih bobot granul yang akan kita uji dengan alat moisture analyzer, itu secara otomatis bisa tertimbang atau terbaca pada moisture analyzer tersebut. Untuk uji kadar lembab dengan moisture analyzer biasanya kita menggunakan ini dengan oven. Jadi kita timbang 5 gram granul ya, kemudian disiapkan ovennya. Kalau untuk zat yang tidak tahan pemanasan tadi tidak boleh lebih dari 105 derajat Celcius ya. Jadi kalau untuk zat yang tidak tahan pemanasan juga sebaiknya menggunakan moisture analyzer, lebih diutamakan. Tapi kalau di situ zat aktifnya tahan pemanasan, kita bisa menggunakan oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Jadi 5 gram ditimbang dulu, kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu ini sudah ada 105 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian ditimbang granul sampai bobot tetap. Bobot tetap itu apa? Bobot tetap itu bobot di mana selisih penimbangan selama 1 jam, selisih penimbangan granul selama 1 jam itu tidak lebih dari 25% atau tidak lebih dari 0,5 mg atau 0,005 gram. Nah, ini berapa lama, Bu? Itu bisa 3 hari, 4 hari. Jadi kalau kita timbang antara selisih penimbangan awal dengan setelah pengeringan selisihnya masih banyak, itu kita keringkan lagi ke oven. Seperti itu terus sampai bobotnya konstan. Terus evaluasi, kita masuk ke tablet ya. Kita masuk ke evaluasi sediaan tablet. Untuk evaluasi sediaan tablet itu untuk memenuhi ya, untuk mencapai tablet yang memenuhi persyaratan. Pertama adalah uji visual. Nah, kalau untuk uji visual ya seperti kita melihat ya, merasakan, kemudian meraba gitu, yang melibatkan panca indera. Di sini untuk mengontrol penampilan umum dari suatu tablet. Kita bisa lihat tabletnya bagus nggak sih, capping nggak sih, mottling nggak sih, itu bisa kita lihat. Jadi secara visual gitu ya. Jadi ukurannya, bentuknya, warnanya, baunya enak apa enggak, rasanya pahit ya biasanya, kalau disalut rasanya manis atau tidak, kemudian bentuk permukaannya mengkilat atau tidak kalau dia disalut, dan ada cacat fisik atau tidak. Nah, itu uji visual. Terus uji keseragaman bobot. Jadi jumlah bahan ini diisikan ke dalam cetakan ya, itu akan menentukan berat tablet yang dihasilkan di cetakan tablet itu. Nah, volumenya bahan itu harus sesuai dengan berat tabletnya supaya nanti pada saat dicetak itu sesuai kita mau berat tablet yang berapa ini ya. Nah, di sini untuk tablet tidak bersalut itu tetap juga harus memenuhi persyaratan keseragaman bobot yang ditetapkan. Jadi alat yang kita gunakan kalau untuk menguji keseragaman bobot adalah timbangan analitik. Tabel penyimpangan bobot rata-rata tablet ini ya.
kalau kita mengukur keseragaman bobot itu kita gunakan penyimpangan bobot rata-ratanya 20 tablet, kita ambil secara acak kemudian kita timbang. Nah, kita kalau berat tabletnya itu 25 mg atau kurang, itu penyimpangan antara satu tablet dengan tablet yang lainnya itu 15% kalau kita sesuai dengan kolom A, kalau kolom B 30%. Kalau berat tabletnya nanti yang kita buat 26 mg sampai 150 mg, penyimpangan bobot rata-rata dalam persen 10 atau 20%. Ya, begitupun selanjutnya. Kalau kita buat tabletnya lebih besar dari 300 mg berarti 5% sampai 10%. Kalau untuk uji keseragaman bobot tadi sudah diterangkan, kita ambil 20 tablet, kita timbang 20 tablet tersebut. Jadi kalau kita membuat tabletnya 1000 tablet atau 500 tablet lah, kita ambilnya 20 secara sampling gitu ya, secara acak. Kemudian ditimbang satu persatu, dihitung bobot rata-ratanya, kemudian hitung persen penyimpangan tiap-tiap tablet. Jadi tablet satu dengan tablet yang lainnya berapa sih persen penyimpangannya setiap tablet. Kalau 20 tablet berarti akan ada 20 data. Uji keseragaman ukuran, ini ukurannya, ketebalannya berapa, apakah beda diameternya, itu kita ukur, kita uji keseragaman ukurannya. Alatnya yang kita gunakan adalah jangka sorong ya. Kita mau melihat ketebalan tablet, diameter tablet. Untuk diameternya tidak boleh lebih dari 3 kali, tidak lebih dari 3 kali, juga tidak kurang dari 1,5 tebal tablet. Sudah ada aturannya. Langkah uji keseragaman ukuran sama, tabletnya kita ambil 20 tablet atau udah 10 tablet sudah cukup gitu ya. Ukur diameter dan tebal tablet satu per satu dengan jangka sorong gitu ya. Jadi kita lihat apakah sama atau tidak. Tablet yang baik itu mempunyai diameter tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet atau 1,5 tebal tabletnya. Uji kekerasan itu menggambarkan kekuatan tablet untuk menahan tekanan pada saat proses produksi. Nah, pengemasan, pengangkutan, distribusi sampai ke tangan konsumen atau pasien. Nah, prinsip pengukuran ini adalah memberikan tekanan pada tablet sampai tablet retak atau pecah. Jadi kita bisa mengukur berapa sih tekanan yang bisa kita berikan terhadap suatu tablet itu rusak atau pecah. Itu disebut uji kekerasan tablet gitu ya. Kekuatan minimum dari tablet itu sebesar 4 kg per cm kubik. Nah, pada uji ini dapat dilakukan secara manual atau dengan alat digital. Nanti alatnya akan kita lihatkan satu-satu. Langkah-langkah uji kekerasan, tablet ini diletakkan di antara pegan, penekan, kemudian alat dihidupkan. Nanti ada ini ya, kemudian jarum petunjuk tekanan akan bergerak sesuai tekanan yang diberikan pada tablet. Kalau tabletnya retak atau pecah, itu jarumnya akan berhenti di angka. Nah, angka itu yang kita jadikan sebagai patokan penunjuk kekerasan tablet. Satuannya kilogram. Uji kerapuhan, uji ketahanan permukaan tablet. Kalau kekerasan kan retak atau tidak, tapi kalau kerapuhan permukaan tabletnya terhadap gesekan waktu pengemasan, pengiriman, penyimpanan, distribusi nih ya. Kerapuhan ini biasanya kita sebut juga sebagai uji kerenyahan. Prinsip pengukurannya bagaimana? Dengan menetapkan persentase bobot tablet yang hilang, 20 atau 40 tablet yang kita gunakan, kemudian kita putar dengan pada alat yang disebut vibrator ya. Nah, ada rumusnya juga, bobot massa awal sebelum dia diputar dan bobot setelah putaran. Jadi bobot massa awal tablet kita timbang dulu sebelum kita masukkan ke dalam mesin vibrator. Setelah itu dikurangi bobot setelah diputar. Nanti kan pasti ada pengurangan karena di situ akan terjadi kerapuhan gitu kan. Bobotnya pasti akan lebih kecil. Dibagi bobot massa awal dikali 100%. Langkah-langkah uji kerapuhan tablet dulu, kita bersihkan dulu dari debu ya, bisa menggunakan kuas, kemudian ditimbang bobotnya 20 tablet. Untuk tablet besar, untuk tablet kecil biasanya 40-an. Tablet dimasukkan ke dalam alat vibrator gitu ya. Kemudian dijalankan atau diputar, alatnya itu akan berputar selama 4 menit, kecepatannya 25 rpm. Kalau setelah itu dibersihkan lagi tabletnya dari debu, dihitung persen kerapuhan.
Uji waktu hancur sesuai dengan persyaratan Farmakope Indonesia. Semua tablet itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Dan tablet tidak bersalut untuk tablet tidak bersalut, dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet salut gula atau salut selaput. Karena kalau dia disalut gula otomatis dia akan lebih lama untuk larutnya, hancurnya gitu ya. Nah, apabila tablet atau 2 tablet tidak hancur sempurna, diulangi lagi pengujiannya dengan 12 tablet lainnya. Biasanya tidak kurang dari 16 dan 18 itu harus hancur sempurna. Nah, alat ini yang digunakan kita sebut disintegrator test. Nah, untuk waktu hancur kita ada ya uji waktu hancur. Alatnya gitu kita sebutkan, kita masukkan Aquades suhu 37 derajat Celcius. Kenapa suhunya 37 derajat Celcius? Karena sesuai dengan suhu tubuh atau cairan tubuh manusia ya, kurang lebih 650 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam beker 1 liter, pasang beker pada alat uji waktu hancurnya itu atau kita sebut keranjang. Kemudian dimasukkan 1 tablet pada masing-masing tabung dari keranjang, masukkan 1 cakram pada alat tabung. Kemudian dihentikan kalau tabletnya sudah hancur. Jadi kalau kita praktek dengan alat ini udah kita pasang aja tabletnya ke dalam alat, ke dalam tabung. Setelah itu kita matikan, kita tunggu sampai tabletnya hancur ya sudah. Berapa lama itu kita catat waktunya. Nah, ini alat-alatnya tadi. Di sini yang pertama alat uji waktu alir nih ya. Alat uji waktu alir dia berupa corong ya, kita masukkan 100 gram granul, kemudian kita buka keran bawah corongnya, ini ada keran bawah corong. Lah granul itu akan mengalir, bersama dengan granul mengalir kita hidupkan stopwatchnya, kita hitung berapa sih waktunya. Nah, untuk oven ya, uji kadar lembab ini kita menggunakan oven 105 derajat Celcius. Terus untuk moisture analyzer uji kadar lembab juga kita sekalian menggunakan oven, kita bisa menggunakan moisture analyzer. Kalau moisture analyzer di sini sudah ada digitalnya, jadi kadar lembab yang diperoleh tidak perlu dihitung, di sini sudah otomatis. Kemudian Joule tester tadi untuk melihat persen kompresibilitas dari granul ini ya, kita masukkan 100 ml granulnya, kita catat granul awal 100 ml, kemudian alatnya kita hidupkan, dia akan menghentak sampai dia kemampatan tertentu. Kalau dia sudah mampat gitu ya, kita hitung lagi 100 ml. Katakanlah kalau granulnya sudah dimampatkan tidak berkurang 80 ml gitu ya, berarti 100 dikurangi 80 per 100 dapatnya persen kompresibilitasnya berapa. Terus di sini uji disintegrator tester, uji waktu hancur. Nah, tabletnya kita masukkan ke dalam keranjang dalam beker ini. Kemudian air yang digunakan atau Aquades suhu 37 derajat Celcius. Kemudian kita tunggu sampai ininya habis. Tabletnya habis. Nah, kalau tablet habis berarti kita lihat berapa lama tabletnya itu kita samakan dengan waktu kemampuan si tablet itu larut dalam tubuh. Kemudian variabilator ini yang ada seperti rodanya 2. Nah, tabletnya tadi pertama bagaimana? Tabletnya kita timbang, kita bersihkan dengan kuas kecil dulu, kita timbang. Kemudian kita masukkan ke variabilator. Kemudian di alatnya ini akan diputar selama 4 menit, kecepatan 25 rpm gitu ya. Setelah itu nanti setelah 4 menit kita matikan, ditimbang lagi tabletnya, tapi dibersihkan dulu dari debu gitu ya. Debunya dari mana? Debunya dari kikisan dari tabletnya itu. Selama dia berputar selama 4 menit. Nah, kemudian dihitung berapa sih persen kerapuhannya. Nah, di sini yang panjang ini adalah alat uji kekerasan tablet manual. Manual itu pakai skala gini ya. Tabletnya dicepit saja di sini, kemudian kita putar. Kalau untuk digital enak sekali digital. Tabletnya ini kelihatan yang dicepit putih ini adalah tabletnya, kemudian kita putar bagian pinggirnya ini, kita putar sampai dia pecah. Nanti angkanya yang merah-merah ini akan menunjukkan berapa kekerasan dari tabletnya. Kemudian jangka sorong untuk keseragaman ukuran. Nah, di sini tabletnya warna hitam ini berapa sih diameternya, itu ada skala garisannya di atas ini ya. Ini keseragaman ukuran. Timbangan analitik untuk keseragaman bobot.